Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparia. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari kampus IAIN Pontianak, mata kuliah Perbandingan Agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan titik temu agama Islam dan Kristen nih. Baik, Tuhan Kristen menurut Ta'ala adalah Tuhan satu. Tauhid Kristen menurut jelas dinyatakan oleh Al-Masih, Al-Rabbu ilahunna ilahun wahidun. Al-Rabb, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Seperti itu. Di sini kita ingin menuju pada titik temu dengan sistem ketuhanan dalam Islam yang menganut prinsip tauhid juga. Ia mengatakan keduanya, Islam dan Kristen, mengimani Tuhan yang satu, tempat bergantung pencipta langit dan bumi, baik bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Tuhan Islam dan Kristen sama-sama memiliki sifat dan nama. Lanjut. Menurut Bapa, Abu, dan Roh Kudus yang sering disalahpahami adalah cerminan dari Tuhan yang satu, bukan dimaknai sebagai Tuhan yang berbilah. Kristen, Islam, menurut Ta'ala adalah sama-sama agama keselamatan. Salam penghormatan Islam adalah Assalamualaikum ya. Sedangkan salam penghormatan Kristen adalah Assalamualaikum, artinya keduanya senada keselamatan bagi kalian. Jadi di Alkitab ya, kisah lengkap dari setiap sosok seperti kisah Nabi Nuh dapat dibaca. Kadang Nuh disebut di kitab lain, tetapi tidak sebanyak pada kisah di kitab Kejadian. Di Al-Quran, kisah Nuh disajikan dalam beberapa surat. Di Al-Quran berisi banyak surat, ada 114 surat ya. Kita lanjut, yaitu Tuhan itu Esa atau tunggal ya. Islam memiliki konsep ketuhanan yang dinamakan tauhid. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 163 juga disebutkan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu. Lanjut. Jadi ayat-ayat Injil ternyata juga banyak yang menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa ya. Misalnya di dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4 menyebutkan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di dalam Ulangan 4 ayat 35 disebutkan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada lain kecuali Dia. Ada lagi di dalam Ulangan 4 ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan cangkamkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, yang tidak ada yang lain. Jadi secara literal ya, jelas sekali antara Al-Quran dan Alkitab memiliki kesamaan di dalam menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa. Esa jika buka di dalam kamus bahasa Indonesia ya, artinya itu tunggal atau satu. Hal ini yang menyakitkan Ustadz Ihsan El-Mokojinta, mantan Kristen, dari Dr. Yahya Wolani, mantan pendeta, dan juga Irena Handoyo, mantan birawati ya, meyakini
bahwa Tuhan itu satu. Dalam beberapa ceramahnya yang saya jumpai, hal ini yang menjadi alasan bagi mereka untuk lebih memilih konsep keesaan Tuhan yang dipahami oleh Islam. Ya. Yesus, Nabi Isa adalah nabi atau rasul utusan Allah. Jadi selain kesamaan dalam konsep ketuhanan, Alkitab dan Al-Quran juga memiliki kesamaan dalam menyebutkan Yesus ya sebagai rasul utusan Tuhan dengan gamblang di dalam Perjanjian Baru. Titus 10 ayat 5 menyebutkan, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yohanes 7 ayat 40 menyebutkan, "Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 disebutkan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Seperti itu. Kita lanjut ke dalam Al-Quran ya. Al-Quran telah jelas ya menyebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 171, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Ayat ini dipertegas lagi oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dari hari menjelang kiamat ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, putra Maryam benar-benar akan segera turun ke tengah-tengah kamu sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, dan akan menghapuskan harta itu saat melimpah, sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya, sehingga sujud satu kali saja kala itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya." Itu lanjut kita yaitu babi itu haram ya. Jadi titik temu selanjutnya yaitu adalah persoalan memakan babi ya ataupun daging babi ya. Jadi Islam melalui Al-Quran surah Al-Maidah ya ayat 3 sudah jelas menyebutkan, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama lain Allah ya." Surah Al-Baqarah ayat 173 dan surah An-Nahl ayat 115 juga menyebutkan daging babi itu haram ya. Ayat-ayat tersebut juga didukung oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kemal dan hasil penjualan ya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya." Seperti itu. Sedangkan kita lihat dari dalam kitab ya atau Bible di dalam Imamat 11 ya ayat 7 disebutkan, "Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak." Haram itu bagimu informasi yang saya dapatkan dari ceramah Ustadz Insan El Mokojinta babi pada Imamat 11 ayat 7 tersebut ada perbedaan pada Alkitab ya, cetakan yang berikutnya ya. Namun secara kebetulan Alkitab yang saya miliki ini cetakan tahun 1992. Sehingga pada kata babi belum ada tambahan kata hutan ya. Jadi sangat jelas ya bahwa Al-Quran dan Alkitab memiliki kesamaan dalam pengharamannya ya pada daging babi. Seperti itu. Jadi para ulama fikih juga telah sepakat
bahwa hukum memakan babi adalah haram. Seperti itu. Kita lanjut ke kewajiban khitan ya bagi laki-laki. Jadi dalam Al-Quran tidak secara eksplisit ya menyebutkan syariat khitan ya. Hanya saja Al-Quran secara eksplisit memerintahkan kepada umat Muhammad SAW agar mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam An-Nahl ya ayat 123 berbunyi, kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif ya, dan bukan dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Seperti itu. Nah, kita lanjut saja ke bagian mengenai ajaran khitan ya. Injil ya telah merinci dengan jelas ya dan tegas ya akan kewajibannya, bahkan menghukum laki-laki yang tidak berkhitan ya. Islam tidak menurunkan syariat khitan melalui ayat Al-Quran, akan tetapi Allah menjelaskan melalui lisan Rasulullah SAW ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW ya, beliau bersabda ya, fitrah itu ada 5, yaitu khitan, kedua mencukur rambut kemaulan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, keempat memotong kumis, dan kelima adalah memotong kuku. Itu. Lanjut kita ya, membuat patung ya. Jadi ya, ini adalah gambar wajah Yesus dan Maria ya. Hampir dipastikan ya terdapat semua umat Kristen ya, dan umumnya mereka sangat menghormati patung, gambar atau lukisan wajah Yesus dan ibunya Maria ya. Padahal sangat jelas ya Allah melarang dalam Alkitab ya membuat atau menyembah ke hadapan patung ya. Keluaran 20 ayat 4 dan 5 menyebutkan, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Ulangan 4 ayat 23 menyebutkan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, yang membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu melarang kau perbuat. Itu ya. Ini lanjutkan ke Islamnya ya. Sedangkan Islam ya tidak memiliki perbedaan tentang keharaman membuat patung untuk disembah ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ya berfirman ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang yang termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ya, ayat di atas ya, saya kira bisa dijadikan titik temu antara Alkitab dengan Al-Quran ya dalam persoalan larangan membuat patung atau berhala ya untuk disembah. Akan tetapi larangan ini sepertinya tidak diindahkan oleh kebanyakan umat Kristiani dan beberapa umat Islam ya. Bukti Kristen membuat patung bahkan disembah, yaitu tanda salib, patung Yesus ya, patung Yosef, patung malaikat, patung Bunda Maria, pohon Natal, dan patung-patung lainnya. Jadi kita lanjut lagi ya untuk menghadap kiblat. Jadi ya dalam Alkitab ya disebutkan dengan jelas bahwa sholat itu harus menghadap kiblat, yaitu ayatnya Mazmur 5 ayat ke-8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau makmur ya. Dan Mazmur 138 ya ayat 2, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuja
memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janji-janji melebihi segala sesuatu. Namun dalam pandangan Islam ya, menghadap kiblat tuh adalah salah satu syarat dan syah para ulama telah diijma akan kewajiban menghadap kiblat dalam pelaksanaan sholat ya. Kewajiban menghadap kiblat ini berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijma ya. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ya, Al-Baqarah ya, 144. Kemudian dipergegaskan di dalam hadis, jika engkau hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Jadi ya, ayat-ayat tersebut ini ya, yang di atas bisa menjadi bukti ya bahwa terdapat titik temu Alkitab dengan Al-Quran dalam persoalan menghadap kiblat ya di dalam sholat ya. Masih terdapat banyak titik temu, antara lain Alkitab dengan Al-Quran dalam persoalan-persoalan yang lain ya, terutama nih dalam menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu ya. Tulisan ini membahas persoalan-persoalan pokok yang menjadi titik temu ya antara kedua kitab suci ya. Seperti itu, wallahu a'lam ya. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dan pembelajaran ini bermanfaat bagi pembaca atau pendengar ya, atau penonton ya. Sekurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.